Pasang Google Play Store di handphone model jadul Android kayak gini, ternyata bisa. Yo, halo! Kali ini saya mau berbagi tutorial atau proses cara untuk oprek handphone Android model jadul yaitu Evercost i2. Biar lebih paham dan nggak dibilang editan, penipuan, sampai pembodohan. Waduh, kacau. Saya mau jelasin lagi dan lagi tentang handphone ini. Jadi, ini smart feature phone yang menggunakan base OS Android KitKat yang udah dikostumisasi menjadi Motor Droid, supaya bisa berjalan di handphone model jadul atau candy bar kayak gini. Handphone ini punya spek RAM 512MB, ROM-nya 4GB, chipsetnya pakai Splitrum SC9820E, layarnya 2,4 inch 240x320, GPU-nya Mali T820, dan baterainya 1500 mAh. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang reviewnya, cek di deskripsi ya. Oke, lanjut. Bawaan handphone ini emang nggak bisa install aplikasi Android, selain yang udah ada dari sananya. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali. Di Motor Droid, fitur tersebut ditutup atau udah disesuaikan. Karena handphone model kayak gini nggak ditunjukkan untuk hal yang seperti itu. Jadi nggak heran walaupun Android nggak ada Play Store-nya. Bahkan install file APK-nya aja nggak bisa. Nah, karena itu perlu yang namanya dioprek biar bisa ngelewatin batasan tersebut. Di tutorial ini saya khususkan untuk handphone Evercost i2. Jadi bagi yang ngikutin, inget ya, segala resikonya ditanggung masing-masing. Oke, cara opreknya kayak gini. Untuk bahannya, kita perlu PC atau laptop. Kalau saya pakai Windows 10 64-bit, terus butuh kabel data, usahakan yang bagus, file bahan evis.zip, dan koneksi internet. Pertama, di laptop silahkan download file bahan evis.zip, linknya di deskripsi, terus ekstrak file tersebut. Untuk passwordnya di deskripsi juga ya. Kalau udah, nanti ada folder yang bernama bahan evis. Buka folder tersebut, terus masuk ke folder driver. Di sini kita install drivernya. Terus install yang minimal ADB Fastboot v1.4.3exe. Tinggal next aja sampai selesai. Kalau udah, silakan kembali lagi ke folder driver, lalu jalankan ADB driver installer. Sekarang di handphonenya, silakan aktifkan USB debugging. Dengan cara di settings atau setelan, kita pilih about phone atau tentang ponsel. Lalu pencet beberapa kali pada build number atau nomor bentukan, sampai muncul pesan sudah menjadi developer. Habis itu kembali, masuk ke developer option atau opsi pengembang, terus diaktifkan. Dan aktifkan juga USB debugging. Habis itu, hubungkan handphonenya ke laptop atau PC pakai kabel data, dan pilih media device atau perangkat media. Terus di tampilan ADB driver installer yang ada di laptop atau PC, pencet tombol refresh. Nah, kalau drivernya udah keinstall dan nggak ada masalah, nanti muncul device status oke, dan ada icon checklist hijau. Kalau misalnya belum ada atau bermasalah, coba install lagi drivernya, yang ada di folder alternatif. Tinggal next aja sampai selesai. Habis itu cek lagi di ADB driver installer, sampai berhasil ya. Kalau drivernya udah oke, di dalam folder bahan evis, silakan salin folder HP ke Evercost i2-nya. Disarankan tempel di memori eksternal ya. Lanjut, sekarang kita pasang custom recovery. Buka lagi folder bahan evis, masuk ke folder recovery. Lalu jalankan file klik ini bad. Nanti kebuka command prompt kayak gini. Santai aja ya, tinggal ikutin yang saya ketik ini. Pertama, ketik ADB devices. Lalu tekan enter. Ini cuma ngecek kalau handphonenya udah bener-bener kedetek dan siap. Itu muncul semacam kode dan tulisan device kayak gini. Kodenya beda-beda nih. Habis itu, ketik ADB reboot bootloader, lalu tekan enter. Maka handphonenya akan mati dan masuk ke mode fastboot. Lanjut lagi nih, kita ketik fastboot devices, lalu tekan enter. Ini buat ngecek lagi apakah device kita itu udah terdeteksi dalam mode fastboot. Nanti munculnya kayak gini. Terus ketik lagi fastboot flash recovery cwm.img, lalu enter. Ini proses kita flash atau memasang custom recovery-nya, yaitu CWM. Kalau prosesnya udah selesai dan berhasil, maka akan seperti ini. Setelah itu, ketik fastboot reboot. Ini untuk keluar dari mode fastboot ke normal. Nantinya handphone otomatis nyala lagi ke mode normal. Di dalam tahap ini, kita udah memasang custom recovery, yaitu CWM. Masih lumayan panjang nih. Lanjut, matiin lagi handphonenya. Kalau udah bener-bener mati,
tahan tombol power dan angka 2 secara bersamaan, sampai muncul tulisan Evercost dan masuk ke tampilan CWM seperti ini. Sebelum lanjut, sangat disarankan untuk backup terlebih dahulu, dengan cara pilih backup atau restore, lalu pilih backup to extra SD, untuk menyimpan file backupnya di micro SD. Kalau udah selesai, kita lebih aman untuk opreknya, karena jika terjadi error atau semacamnya, kita tinggal restore aja dengan pilih Restore from Extra SD. Oke lanjut, flash file root dan jamu buat install file APK Android. Caranya, di menu utama CWM, pilih Install Zip, lalu pilih Choose Zip from Extra SD, pilih folder HP yang sebelumnya udah kita salin dari laptop atau PC, lalu pilih Update Super SU, dan pilih Yes. Terus ulangi lagi, pilih Choose Zip from Extra SD, pilih folder HP, lalu pilih Tweak Bootstrap i2, dan pilih Yes. Kalau udah, sekarang kembali ke halaman utama CWM, pilih Power Menu, dan pilih Power Off untuk keluar dari CWM-nya. Habis itu kita nyalain lagi handphonenya seperti biasa. Nah, sekarang handphonenya udah dalam kondisi root. Di sini udah otomatis ada aplikasi Super SU. Silahkan dibuka, terus ke tab Settings, pada default akses, ubah jadi Grand. Ini biar otomatis semua aplikasi diizinkan akses rootnya. Soalnya kalau pilih yang prompt, itu sering nggak keluar akses perizinan rootnya, jadi menghambat. Kalau udah selesai diopreknya, ini diubah ya. Sebenarnya, di posisi sekarang ini udah bisa install file APK, tapi kita mau pasang Playstore-nya juga. Lanjut, masuk ke File Manager, dan cari folder HP yang dari PC atau laptop tadi. Nah, pertama, kita install aplikasi Device Tracker APK. Install seperti biasa ya. Habis itu, install Expose Installer APK. Nah, ini udah terinstall, tapi jangan dibuka dulu. Kita harus aktifin mouse control-nya, yang ada di settings atau setelan, terus pilih mouse control atau pengontrol mouse, dan checklist untuk Device Tracker, serta Expose Installer. Kalau udah, baru kita buka aplikasi Expose Installernya, pilih menu settings, terus checklist pada bagian Disable Resource. Habis itu ke menu Modules, dan checklist Device Tracker. Terus ke menu Framework, tekan Install atau Update, pilih OK, nanti handphonenya bakal restart. Kalau udah nyala lagi, buka aplikasi Device Tracker, lalu pilih No. Fungsi aplikasi ini untuk merubah info pada handphone Evercost i2 ini menjadi seakan-akan handphone lain. Tujuannya biar bisa login di Playstore-nya nanti. Di sini jadi Nexus 7 ya. Langsung aja tekan Apply, lalu matikan handphonenya. Setelah itu, masuk lagi ke CWM, tekan tombol power dan angka 2 secara bersamaan. Pilih Install Zip, lalu pilih Choose Zip from Extra SD. Pilih folder HP, lalu pilih Gaps KK444, dan pilih Yes. Kalau udah, sekarang kembali ke halaman utama CWM, pilih Power Menu, dan pilih Power Off untuk keluar dari CWM. Habis itu kita nyalain lagi handphonenya seperti biasa. Nah, di sini udah ada ya untuk Playstore-nya, tapi jangan dibuka dulu. Kita harus update supaya bisa dipakai. Caranya, masuk ke File Manager dan cari folder HP. Nah, pertama kita install Google Play Store APK. Install seperti biasa ya. Habis itu, install Google Play Services APK. Dan install Google Account Manager APK. Kalau udah, nanti icon Playstore-nya jadi berubah yang baru kayak gini. Tapi masih jangan dibuka dulu. Kita harus aktifin mouse control-nya, yang ada di settings atau setelan, terus pilih mouse control atau pengontrol mouse, dan checklist untuk Google Play Store, Google Play Store Services, dan Google Account Manager. Habis itu, baru deh buka Play Store-nya, dan login dengan akun yang udah ada atau mau buat baru. Akhirnya berhasil udah bisa masuk ke Play Store-nya. Coba untuk download aplikasi, misalnya AIDA 64. Hasilnya bisa ya, mantap! By the way, ini masih kedetek sebagai Nexus 7, jadi kita balikin dulu nih. Caranya, buka aplikasi Device Tracker, tekan Restore Origin Info, lalu restart atau muat ulang handphonenya. Oke, ini udah selesai ya. Jadi handphonenya udah pakai custom recovery, root, bisa install APK, dan udah pasang Play Store juga. Gimana? Ribet? Pusing? Atau nggak jelas?
Ya, begitulah proses opreknya yang saya lakuin. Kalau ada yang lebih simple, boleh ya sharing-sharing biar saling membantu. Terima kasih banyak buat para developernya yang udah bikin bahan-bahannya dan mau berbagi, sampai bisa bikin handphone Evercost i2 ini jadi makin ajaib. Oke, jadi itulah proses atau tutorial oprek handphone Evercost i2. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.